ada satu materi promosi kami itu aroma. Nyentuh indera penciuman. Nah, biasanya menggodanya apa sih aromanya? Aromanya Biasanya ini udah kecium juga ya. tuh sampai 200 meter dari outlet itu tercium dan biasanya orang penasaran. 2021-2022 itu jadi sarana kita untuk mengurus sertifikasi. Apa yang sertifikasi kita urus? Pertama, sertifikasi halal. Halal kami bukan halal Indonesia saja, tapi halal Uni Emirat juga. Di Dubai, Sharjah, Mall of Wagyu, Al Jaddah, ada 5 cabang kami di Uni Emirat. Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talk, bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia No. 1 Brand Media Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar roti. Roti memang cocok dimakan kapan saja gitu ya. Pagi-pagi sambil minum kopi atau dalam perjalanan karena ya simpel gitu ya. Dan berbagai kesempatan lainnya. Nah, dari sekian banyak jenis roti, saya yakin Sobat Brand semuanya menyukai dengan roti jenis ini. Roti jenis ini sudah sangat populer di Indonesia karena dipopulerkan oleh 2 merek raksasa gitu ya. Kalau saya bilang ini bisa disebut 2 merek raksasa lah. Tapi dari 2 merek raksasa itu ada satu lagi nih, merek roti kopi. Yang saya yakin merek ini juga sangat enak karena terbukti sudah menembus pasar luar negeri, tepatnya di Dubai Sobat Brand. Nah, merek roti kopi apakah itu? Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Halo Mas Reza. Halo, selamat siang, selamat sore. Ya, siap. Wajah-wajah luar itunya ya, luar negerinya itu udah kelihatan banget nih. Cerah ya. Gak nyangka Mas, bisa menembus luar negeri Mas. Iya, alhamdulillah Mas. Jadi memang kita berawal dulu mimpinya itu hadir di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi mimpi itu sudah saya ubah. Mimpi dan doa itu saya ubah tahun 2022 ketika saya pameran di Riyadh. Kapan itu? Tahun 2022. 2022 pameran kami di Riyadh. diundang Pak Dubes Saudi, Pak Abdul Aziz waktu itu. Mereka ngundang untuk pameran franchise di Riyadh. Kemudian saya lihat, ternyata roti kopi ini udah hadir di seluruh dunia. Sudah ada artinya. Betul. Akhirnya setelah selesai pameran, saya minta diantar umroh oleh Pak atas perdagangan waktu itu, Pak Irwansyah, untuk mengubah doa dan mimpi saya umroh ketika itu diantar, dan saya ubah jadi doanya dihadir di seluruh dunia. Pada saat umroh itu. Betul. Jadi ketika selesai pameran kami umroh, kemudian saya ubah doa dan mimpi saya bahwa hadirnya nggak cuma di seluruh Indonesia tapi saja. Seluruh dunia. Brand ini sudah ada, tapi brandnya dari Malaysia. Artinya kenapa nggak brand dari Indonesia juga bisa menembus pasar internasional? Waktu itu saya ikhtiarnya lewat pameran. Tapi pulang pameran itu sebenarnya hasilnya kurang menggembirakan. Tapi saya percaya bahwa doa dan usaha itu, apa yang kita ucapkan terus-menerus itu akan menjadi kenyataan dan menjadi afirmasi positif. Nah, alhamdulillah tahun 2023 bulan September kami buka cabang pertama kami di Uni Emirat, tepatnya di Zawaya Walk. Gitu, Mas. Sebelum lebih jauh nanti bagaimana pengalamannya di Riyadh, Mas. Aku penasaran, Mas, dari bagaimana Mas Reza ini merintis bisnis roti kopi ini, Mas. Seperti itu. Jadi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu lah ya. Sejak kapan Mas Reza ini merintis bisnis kopi dan kenapa Mas bisnis roti, Mas? Jadi pertama itu sebenarnya saya bekerja di bidang media cetak, Mas. Sebelumnya media cetak, kemudian kita nyebutnya tahun 2014 tuh mulai tsunami. Banyak media cetak berguguran. Akhirnya termasuk salah satunya kami. Karena iklan menyusut, kemudian kami tidak bisa update ke online dan lain-lain. Akhirnya kami menyusut porsi iklannya. Kemudian istri dan saya coba menghidupkan mimpi yang kita pernah mimpikan ketika pertama nikah. Saya nikah tahun 2009, istri waktu itu cukup simpel. Mas, saya itu suka roti. Jadi nanti ketika kita udah nikah, saya mau dong dibukain toko roti. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi kita belum pernah punya bayangan bahwa toko roti itu punya modal yang besar. Terus yang kedua peralatannya harus canggih. Terus baker gitu-gitu.
Nah, karena kami cuma backgroundnya sales, jadi waktu itu modal sekitar 100 juta. Kemudian kita coba, apa sih yang kira-kira pas nih toko rotinya gitu. Benchmarknya waktu itu memang Roti O dan Roti Boy. Mereka punya dapur terpisah dengan outlet. Tujuannya raksasa tadi ya. Betul. Tujuannya kenapa dipisah? Karena mereka menghemat biaya sewa tempat. Jadi butuh sewa tempatnya nggak terlalu besar. Kemudian yang kedua, kita bisa standarisasi rasanya dari pabrik semua jadi satu rasa. Itu. Gitu. Alasan kenapa roti kopi. Karena benchmarknya yang pengolahannya yang gampang itu tadi. Betul, dan murah biayanya. Iya, karena pabriknya, produksinya kita pisah antara di rumah, waktu itu kita masih di rumah, kemudian sama outletnya kita nggak butuh besar. Maka biaya sewanya rendah. Kemudian yang kedua, upgrade tempatnya itu nggak perlu yang besar kayak ruko 5x15 karena perlu nanti mixer, oven dan lain-lain. Nah, kalau kami hanya oven, freezer, proofer gitu aja satu outlet. Gitu. Jadi yang disiapkan di rumah ini apa, yang disiapkan di outlet apa? Jadi 70% tuh produknya kita siapkan dari rumah. Adonan frozen. Nah, 30% di outlet tinggal panggang. Gitu. Manggangnya di outletnya. Betul. Dan ketika dipanggang itu ada satu materi promosi kami, itu aroma. Nyentuh indera penciuman. Nah, biasanya menggodanya apa sih aromanya? Biasanya juga kecium juga ya. Tuh, sampai 200 meter dari outlet itu tercium dan biasanya orang penasaran. Aroma itu memang ditambahkan ya, Mas ya? Betul. Memang itu sengaja trik kita untuk menggoda pembeli. Bukan hanya roti-roti saja, tapi roti-roti yang dua itu tadi aromanya juga begitu. Sama. Aromanya juga menggoda karena memang itu jadi trik marketing kayak kami juga. Gitu. Jadi ada satu trik marketing yang ternyata ada dari aroma. Betul. Itu karena kalau reklame itu kena pajak. Nah, kalau aroma itu belum dipajakin nih sama pemerintah. Mas tahu dari mana, Mas, bahwa aroma ini tadi bisa menjadi salah satu trik marketing itu, Mas? Iya. Jadi kami kan sebelumnya benchmark. Ketika datang ke stasiun atau bandara atau di mall, itu biasanya kok aromanya enak ya? Oh, jadi yang ini itu tadi ya? Ternyata aromanya ini untuk bisa kita jadi salah satu senjata kami. Dan betul, ketika tahun 2024 kami mulai masuk rumah sakit, itu jadi sarana efektif juga buat rumah sakit. Banyak direktur rumah sakit itu kontak ke kami bilang terima kasih. Kenapa? Karena aroma di rumah sakitnya berubah menjadi aroma roti dan kopi. Itu nggak mengganggu itu di rumah sakit? Enggak, karena malah aroma obat, aroma alkohol, aroma apa lainnya rumah sakit, itu kan malah justru menganggap rumah sakit itu serem ya. Tapi begitu komentar mereka orang Jawa, kita buka di Wonosobo misal, pasien itu banyak, mambune wis ora koyo ning rumah sakit, wis koyo ning mall saiki. Nah, itu perasaan happy itu yang kita bawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, terus Mas Reza tadi mengungkapkan bahwa memulai bisnis itu tadi kan sejak tahun 2016 gitu ya. Nah, prosesnya itu mulainya seperti apa, Mas? Waktu sampai merintis itu? Waktu itu saya masih bekerja, jadi masih sambilan. Kemudian istri bikin dari rumah. Kemudian di outletnya kita punya karyawan juga. Dan waktu itu kita cukup simpel sih, karena saya banyak klien, banyak mitra saya itu di Harapan Indah. Ya udah kita cari tempatnya di Harapan Indah. Waktu itu outlet pertama. Betul. Jadi outlet 001 itu adanya di Harapan Indah Bekasi dan masih sampai sekarang masih tetap eksis buka kami. Dan alhamdulillah sudah jalan kurang lebih hampir sekitar 7 tahunan ya. 7 tahun. Outlet 01 itu ya yang sampai sekarang masih ada. Dan produksinya waktu itu di masih rumah Mas Reza. Di Bekasi, Mas ya? Oke, di Bekasi. Nah, selanjutnya Mas, kita tadi kan juga sudah singgung bahwa pemain roti kopi ini ada 2 pemain besar gitu kan. Roti O dan Roti Boy gitu kan. Nah, selain itu ada lagi nggak sih, Mas, roti kopi ini? Banyak, Mas. Di Jabodetabek banyak. Kami juga sekarang sudah bergeser, tidak mau stand alone atau sewa kios lagi. Kita lebih fokus hadir di tempat-tempat layanan umum. Misal seperti bandara, stasiun. Kita sedang proses persiapan di Bandara Pekanbaru. Terus
Ini lagi persiapan beberapa rumah sakit juga, Rumah Sakit Islam Sukapura, sebelumnya kami Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Dan tempat-tempat khusus seperti itu kami bisa jual lebih mahal. Jadi bukan menjadi komoditas yang harganya obral-obralan, Mas. Ya. Dan akhirnya ketika obral maka profitnya akan menyusut. Dan itu buat kami nggak sehat. Jadi biasanya kami cari memang tempat-tempat umum dan mudah-mudahan ini menjadi winning point sih buat kami. Dan Roti-O sudah lakukan itu, Roti Boy juga sudah lakukan itu, dan kami tidak berusaha menjadi nomor 1 di Indonesia. Nggak mungkin kami menggeser Roti-O yang sudah punya 800 outlet dan Roti Boy juga sudah banyak, tapi saya bermimpi kita bisa jadi nomor 1 di India. Kenapa belum India? ada? India belum ada. Oh, belum ada. Dan mudah-mudahan tahun ini nanti Ropi akan buka di India. Kalau yang di luar negeri itu tadi kan India, terus di Riyadh, ya kan? India di Dubai. Kalau untuk di Dubai Riyadh belum. Kalau di Dubai sudah, kita punya 5 outlet di Uni Emirat. Pertama di Dubai Festival Mall. Maksudnya pesaingnya? Pesaingnya udah banyak. Oh, udah. Brand dari Malaysia itu sudah masuk. Terus kalau yang di India itu tadi yang belum ada, pesaingnya belum ada. Sementara penduduknya jauh lebih besar dari Indonesia. Ketika kami survei, memang kami melihat, potensinya besar sekali ini. Cuma memang ya belum ada pemain yang melirik, makanya mudah-mudahan tahun ini kami bisa buka di India. Nah, terus apa Mas yang membedakan roti Ropi ini dengan roti-roti kopi yang lain? Ya, yang pertama itu kami punya beberapa varian rasa. Ini contohnya ya langsung. Ini kita punya 7 varian rasa. Yang mana ini lebih banyak. Yang kedua harganya lebih murah. Nah, ini kemasan juga. Kalau yang di itu kompetitor? Kalau kompetitor rasanya hanya 1, biasanya rasa butter. Kalau kami ada coklat, original, keju, srikaya, tiramisu, mocha vanilla gitu. Terus yang kedua harga kami lebih terjangkau. Biasanya antara 8 sampai 10.000. Kalau yang di sana itu udah belasan loh, Mas. Ya, betul. Sampai 14 sampai 15.000 sekarang. Gitu. Tapi memang roti ini kalau di Dubai harganya 50.000. Jadi di Dubai persis kemasannya seperti ini, halal Indonesia ada, kemudian bahasanya juga Indonesia juga kami di Dubai. Kemudian varian rasanya juga nggak sebanyak ini, nggak 7 tapi 4. Dan ada yang menarik Mas sebenarnya di kemasan kita. Sering banyak orang terkecoh itu kalau di brand sebelah itu ada nama-nama cabangnya banyak. Nah, kalau kami tidak nama cabang. Tapi saya nyebutnya bacanya bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Nah, coba Mas baca. Maksudnya dari bawah ke atas? Iya. Kendari, Tanjung, Pontianak yang paling bawah. itu. Itulah nama-nama kota provinsi di Indonesia. Nah, itu. Jadi banyak orang terkecoh. Ini tuh dikiranya cabang-cabang kami ada di kota-kota ini. Tapi ini tuh nama-nama ibu kota provinsi. Jadi banyak kontak itu Pak udah ada di Banda Aceh di sebelah mana misal dulu gitu. Tapi karena kami sudah ada di Banda Aceh di A gitu. Misal di Medan kami belum ada. Nah, banyak terkecoh. Bukan Pak, biasanya Bapak atau Ibu bisa bacanya bukan dari bawah. Dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Oh, alah ternyata nama ibu kota. Apakah itu trik marketing juga? Betul, itu trik marketing dari kami dan sebenarnya pelajaran IPS, Mas. Kenapa pelajaran IPS? Ternyata nggak semua orang tuh hafal nama-nama ibu kota. Apalagi ada penambahan sekarang ada kemarin tuh ada yang kritik kami ibu kotanya Kalimantan Selatan itu bukan Banjarmasin lagi Pak, tapi Banjarbaru direvisi. Terus ada tambahan 1 ibu kota Maluku Utara yaitu Sofifi. Saya juga baru tahu dan akhirnya kita tambahkan di sini. Ini sebenarnya pelajaran IPS. Atau ada filosofinya juga, pengen hadir di seluruh kota. Betul, impian kami juga pengen hadir di sini, tapi kan bertahap. Nggak langsung ini, kemudian kita pajangnya nama-nama ibu kota dulu. Sekarang ngomongin perkembangannya Mas. Jadi kan tadi 2016 merintis gitu kan. Nah, sampai sekarang sudah ada berapa outlet dan tempat produksinya di mana, bisa diceritakan? 2016 merintis, kemudian 2019 jujur kita mulai berkembang sekali. Dan 2020 saya nyebutnya ini jadi titik balik kita. Kita down waktu itu 40 outlet kami tutup pas pandemi. Di sekitar Jabodetabek waktu itu. Kenapa tutup? Karena awalnya segmen kami sekolah. Nah, sekolahnya libur 2 tahun, maka sepi. Dan akhirnya kami tidak bisa memperpanjang sewa.
Akhirnya kami close 40 outlet. Waktu itu sisa peralatan kurang lebih kita taruh di gudang kami. Di 2020, 2021 itu saya sempat, wah enak kerja kalau begini ya ketimbang usaha. Kenapa? Di situ, Mas, ya? Karena menganggap bahwa usaha itu nggak selamanya enak ada hasilnya. Ketika pandemi jujur nggak ada hasilnya sama sekali. Gitu. Dan akhirnya wah udahlah bersabar nih 2021, kemudian 2022 dapat undangan. Wah ada titik cerah nih, undangan pameran ke Riyadh waktu itu. Dan akhirnya itu yang ngubah doa dan mimpi saya. Dan 2023 alhamdulillah kita buka di Dubai. Dan di Dubai ya memang progresnya menurut kami sih kurang. Artinya kurang itu karena penduduk di sana itu tidak banyak. Jadi tidak sebanyak Indonesia. Jadi kami ekspor tuh kurang lebih 1 ton per bulan ke Dubai. Gitu. Jadi jatuh bangunnya itu tadi ya, di tahun 2019 sempat tutup sekitar 40 outlet. Di mana awalnya itu outletnya itu ada di dekat sekolah gitu ya. Iya. Dari pengalaman itu juga terus kemudian apa Mas yang Mas Reza ambil, Mas? Ya, harusnya outletnya bukan di sini nih, gitu. Betul. Gimana, jadi Mas? Itu pelajarannya. Artinya dengan kita habis banyak waktu itu miliaran untuk studi kita ya, pembelajaran kita bahwa nggak bisa mengandalkan sekolah. Karena sekolah itu ketika dia libur otomatis objek atau pasarnya berkurang gitu. Tapi akhirnya kita switch di 2024 kita berpindah ke rumah sakit. Nah, kenapa rumah sakit? Sebenarnya simpel sih. Karena pengunjungnya silih berganti. Seperti karakternya seperti di stasiun, seperti di bandara, seperti di mall. Orangnya nggak itu-itu saja dan nggak berkumpul ibaratnya dalam waktu yang sama terus menerus. Itu berganti terus. Itu. Dan alhamdulillah 2024 kita mulai. 2025 kita sudah ada di 35 rumah sakit. 35 rumah sakit. Dan ini sedang antri 5 rumah sakit lagi. 5 rumah sakit. Ya, rumah sakit mana aja? Biasanya RSUD sama Rumah Sakit Muhammadiyah. Saat ini yang kami sudah kerjasama. Gitu. Kalau saya melihatnya ketika hadir di sekolah itu tadi gitu kan. Terus dibandingkan ketika hadir di rumah sakit juga segmennya itu berbeda, Mas. Kalau di dekat sekolah itu yang kita sasar adalah anak-anak sekolah yang uang sakunya berapa sih gitu. Nah, kalau di rumah sakit ya itu tadi seperti yang Mas Reza sampaikan bahwa yang ada di situ adalah orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Mereka butuh makanan ya kan. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan dan biasanya kalau di rumah sakit itu sekalian mengeluarkan uang itu kan mau makan apa aja ya. Betul. Gitu. Jadi karena sudah berobat ada BPJS, dia bayar bulanan BPJS, maka uang jajannya utuh. Artinya uang berobatnya bulanan itu utuh, dia bisa jajanin Ropi. Dan biasanya antrinya tuh dari pagi kalau RSUD. Jadi dia belum siap sarapan. Jadi dia biasanya akhirnya jajan ketika nyium aroma roti sama kopi di rumah sakit itu. Nah, yang saya penasaran adalah bagaimana melakukan ekspansi yang begitu cepat gitu ya. Dari 2004 itu tadi, terus 2025 ini baru berapa bulan sudah ada di 35 rumah sakit itu tadi, Mas. Apa yang dilakukan, Mas? Biasanya kami kerjasama dengan satu institusi, misal Muhammadiyah, kemudian kerjasama juga dengan asosiasi rumah sakit juga. Jadi biasanya kami sudah hadir misal di rumah sakit Demak. Nanti dia akan infokan ke direkturnya, udah ada nih rumah sakit, gue wanginya udah beda. Nah itu akhirnya ditularkan, dia biasanya akhirnya ngundang saya. Kayak kami misal di Madura di Bangkalan. Hadir di Bangkalan kurang lebih udah 2 bulan 3 bulan. Nah akhirnya kita buka cabang baru di Sampang gitu. Dan sudah banyak sih kayak di Jepara, kemudian ada di Wonosobo, Purworejo, terus ada di Cilacap, Kebumen gitu. Kami sudah buka. Ini Solo, ini sedang persiapan Solo, Ponorogo gitu. Hampir ekspansinya lumayan masif. Kenapa? Karena sebenarnya kalau nggak kita isi dengan Ropi, itu bisa jadi besok atau lusa bisa diisi oleh Roti O dan Roti Boy. Apalagi sudah ada yang ini nih melakukannya nih. Ternyata bisa nih kita hadir di rumah sakit gitu ya. Kalau Ropi nggak cepat-cepat nanti bisa keduluan mereka gitu ya. Dan ketika pandemi 2021-2022 itu jadi sarana kita untuk mengurus sertifikasi. Apa yang sertifikasi kita urus? Pertama sertifikasi halal. Halal kami bukan halal Indonesia saja, tapi halal Uni Emirat juga. Karena syarat masuk
di Dubai itu punya sertifikasi halal UAE yang bisa diurus di Indonesia. Dan itu biayanya lumayan. Terus yang kedua, kami sudah punya izin edar dari BPOM. Kenapa perlu izin edar? Kami bentuknya frozen. Walaupun kita distribusi masih tertutup, artinya tertutup hanya ke outlet sendiri, tapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial kami ke masyarakat bahwa kita juga serius di bisnis ini dengan mengurus izin edarnya. Terus yang ketiga, kami jujur dapat fasilitas dari kementerian untuk sertifikasi ISO 22000. ISO 22000 ini apa? Untuk keamanan pangan. Jadi ketika kita masuk rumah sakit, itu sudah nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari rumah sakit yang jelimet. Kenapa? Karena kami sudah punya sertifikasi dan standar kami. Sertifikasi itu tadi. Betul. Jadi lebih mudah kita masuknya. Makanya kita lebih ekspansif. Bisa 1 bulan kita buka 4-5 rumah sakit. Kenapa? Karena mereka pada tahap awal kita yang propose, tapi sekarang sudah mereka yang request ke kami, Pak, kapan buka di rumah sakit kami, Pak? Gitu. Saya dengar ini dulu itu franchise, Mas. Ya. Sekarang gimana, Mas? Ya, berawal kita franchise dari 2016 sampai 2023, kami melakukan ekspansinya secara franchise. Atau waralaba, dan kami sudah serius di bidang itu dengan mengurus sertifikasi namanya STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Itu saya nyebutnya SIM untuk kita masuk di bidang waralaba atau franchise. Karena tanpa itu sanksinya pidana. Betul. 4 tahun kurang lebih. Nah, setelah 2023 kami kaji, di 2024 kita mulai membatasi franchise. Artinya para partner kami itu bisa tetap berinvestasi tapi secara pasif aja. Alasannya dulu, Mas. Kenapa membatasi franchise itu tadi, terus sekarang artinya dikelola oleh ini ya? Dikelola manajemen. Alasannya apa, Mas? Jadi tahun 2022 sampai 2023 kami melakukan franchise itu cukup masif. Contohnya kami di Kalimantan. Ketika waktu itu ada sekitar 30 franchise. Di 2023 akhir itu mereka tutup barengan. 20 outlet. Kami udah, waduh, ini ada apa ini? Saya terus kaji, ternyata si franchisee kami kurang serius menggarap. Kenapa kurang serius? Kami nganggep karena jarak antar outletnya terlalu jauh. Kontrol tanggung jawabnya terlalu sulit waktu itu. Nah, akhirnya pada tutup. Nah, akhirnya dan di 2024 kita evaluasi bahwa franchise yang dikelola oleh mitra atau franchisee itu tidak sustain. Lebih baik semua manajemen di bawah komando kita. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada masyarakat yang pengen bermitra itu bisa. Nah, konsepnya seperti apa? Ya, konsepnya itu biasanya bermitra dengan kami itu mereka cukup mengajukan di rumah sakit. Jadi nanti kami yang kelola. Rumah sakit mana gitu ya? Betul. Misal rumah sakit Persahabatan atau di Jakarta rumah sakit mana. Kemudian sesuai kriteria kita, tentu rumah sakitnya yang memang minimal tipe C. Kenapa tipe C? Karena dia lebih ramai ketimbang yang tipe D. Gitu. Minimal tipe C, tipe B boleh, tipe A juga malah lebih boleh karena lebih ramai lagi. Nah, terus yang kedua, mereka juga nggak harus menyiapkan modal 100%. Jadi bisa kita berpartner, kita patungan. Nah, patungan ini gimana polanya? Ya bisa kami lebih besar 51%, kemudian yang si franchise ini cukup 49%. Nanti dia tinggal terima laporan bulanan, kita lakukan bagi hasil per 3 bulan sekali ke para investornya itu. Gitu. Investasinya sekitar berapa sih? Investasinya murah kalau di rumah sakit, Mas. Kurang lebih nggak nyampe 100 jutaan. Nggak sampai 100 juta. Gitu. Jadi nanti kita sistemnya bagi hasil. 50% untuk pengelola, kemudian 50% untuk investor. Bagi hasilnya juga seperti itu. Betul. Itu yang dibagi, bagi hasilnya adalah omsetnya atau keuntungannya, net profitnya. Net profitnya yang dibagi. Betul. Gitu. Tapi artinya di situ juga pengelolaan keuangannya itu juga dari kami transparan. Ya. Jadi satu outlet satu rekening kami posisikan begitu. Kenapa? Karena biar lebih mudah controllingnya. Partner kami pun bisa melihat lalu lintas transaksinya, kemudian laporan keuangan hariannya, bahkan omsetnya berapa, pengeluaran berapa harian mereka bisa lihat juga. Gitu. Pertanyaan saya, itu tadi kan memungkinkan ketika masyarakat pengen bermitra bisa gitu kan. Tapi sebenarnya
Roti Ropi bisa dong mengelola sendiri juga gitu kan? Ya, kita kelola sendiri. Memang. Maksudnya nggak perlu ada yang invest lah, aku sendiri. Oh iya, bisa. Apa alasannya? Pengen memberikan kesempatan kepada masyarakat pengen investasi. Jadi biasanya itu kita yang peluang masuk rumah sakit yang sulit. Akses itu yang sulit. Ya. Jadi itu sebuah penghargaan untuk mereka yang memberikan akses itu. Gitu sebenarnya. Karena nggak setiap rumah sakit itu kita mudah masuknya. Ada yang kita sudah 6 bulan propose belum di ACC. Tapi kalau yang memang dalam tempo sebulan bisa buka ya, artinya kita kasih penghargaan buat mereka yang bisa kasih akses itu. Oke, artinya kalimat silakan cari rumah sakit itu mereka yang mengurusnya. Ya. Gitu ya. Ini Nanti bisa begitu, nih di sini nih gitu ya. Begitu ada tempatnya, maka Bapak dan Ibu yang mau merekomendasikan bisa ikutan investasi. Nah, buat mereka yang enggak gimana ya nggak bisa. Gitu. Iya, syaratnya itu tadi ya. Iya. Oke, sebenarnya apa sih Mas? Apa itu biasanya tantangannya ketika ada rumah sakit yang nggak mau itu? Apa alasannya Mas? Biasanya kalau rumah sakit negeri itu birokrasinya. Oke. Birokrasinya rumit, di dalamnya agak berjenjang dan lama prosesnya. Kayak salah satunya di Surabaya kami sudah ngajukan dari tahun lalu itu belum di approve sampai sekarang. Kemudian ada satu rumah sakit yang sudah 6 bulan kita baru bisa buka dari bulan Agustus tahun lalu, baru buka bulan Februari kemarin. Jadi setiap rumah sakit memang punya karakter dan ini sendiri. Dan apa ya? Kami ya terbuka peluang bekerja sama boleh, tapi juga ketika misal rumah sakitnya tidak ada tempat, itu juga kita bisa bangun. Contohnya misal kami di Kebumen itu kita bangun taman. Jadi ada sebidang taman di area dekat Polirawat Jalan. Kan mereka nggak punya tempat lagi nih Pak, kita sudah full. Jadi kursinya, alasannya juga itu salah satu alasannya nggak ada tempat. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya boleh. Tapi sebenarnya dia membuka peluang. Pak, ada lahan nih Pak, Bapak kalau mau bangun boleh. Nah akhirnya kita bangun. Gitu. Seperti di Pekalongan, di Kebumen kita bangun kios. Memang setelah 8 tahun nanti kita biasanya hibahkan ke rumah sakit. Oh iya. Gitu bangunannya. Iya. Itu tadi ngomongin rumah sakit, ekspansinya rumah sakit. Iya. Menarik sekali. Selain rumah sakit ada nggak Mas? Ini lagi coba peluang di bandara. Kemudian ada juga tawaran di stasiun. Nah mudah-mudahan nanti ya hampir mirip lah dengan brand sebelah juga kita hadirnya sama seperti mereka juga. Sudah bersaing dong dengan mereka ya. Walaupun belum head to head ya. Karena kami nganggap bahwa kami sadar kami masih kecil, nggak mungkin langsung head to head. Jadi kami biasanya cari kota-kota kedua tuh kayak misal Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Cilacap yang mereka belum masuk. Gitu. Dan itu akhirnya kita buka dan lumayan booming sih di daerah-daerah. Karena mereka kalau cari roti ini kan biasanya tahunya di bandara, stasiun dan di mall gitu. Tapi begitu hadir, kok di rumah sakit ya? Cukup ini gitu. Selanjutnya ngomongin yang menembus ke pasar global. Tadi Mas Reza di awal sudah menyinggung sedikit bahwa sudah gitu ya hadir di mana Mas? Uni Emirat ya. Di Dubai, Sharjah, Mall of Wagyu, Al Jaddah. Ada 5 cabang kami di Uni Emirat. Bisa diceritakan bagaimana itu waktu itu bisa ke Uni Emirat? Ya, Uni Emirat itu. Ya, ini perjalanannya cukup unik. Kenapa Uni Emirat? Karena kami menganggap Dubai itu menjadi kota transit dunia. Sebelum ke Amerika itu transitnya di Dubai atau di Uni Emirat Abu Dhabi. Karena maskapai dia maskapai yang punya banyak dan itu lintas benua gitu. Dan di Dubai sendiri kotanya modern dan mereka cukup waktu itu saya terima WA dari partner saya di Dubai. Waktu itu Pak saya tertarik untuk buka ini di Uni Emirat. Nah, saya juga waktu itu ngira scam nih. Wah, jangan-jangan scam nih. Karena dari luar gitu kan. Dan dia cukup serius. Ya udah kalau memang ini kamu tolong fotokan paspor biar kami yang urus semua visa, penerbangan dan hotelnya gitu. Wah, kita makin curiga juga. Waduh, data kita takutnya buat disalahgunakan. Akhirnya waktu itu kita set meeting secara online dan saya agak kaget begitu meeting online tuh. Oh, ternyata mereka partner saya ini bekerja di brand sebelah, di brand Malaysia. Oke. Kemudian dia mau buka
brand ini, dan dia punya investor dari Palestina gitu. Jadi akhirnya saya berangkat ke Dubai untuk trial waktu itu tahun 2023 awal. Buka trial, dan alhamdulillah mereka cocok produknya, dan kita ekspor hampir setiap, kalau dulu awal-awal sekitar 2 bulan 3 bulan sekali 1 ton, tapi sekarang per bulan kita kirim 1 ton. Iya. Yang diekspor itu dalam bentuk apa sih Mas? Adonan ya. Jadi nanti di sana tinggal oven itu tadi. Betul. Ya. Oke. Jadi lebih mudah. Oke, ya. Saya penasaran investor yang nge-WA itu tadi. Itu apakah mengetahui Ropi ini pada saat pameran itu atau kan? Bukan, mereka tahunya dari Google. Oh, malah tahunya dari Google. Jadi kalau cari roti Ropi di googling atau roti kopi di googling, itu biasanya kita dapat page pertama, halaman pertama, yang mana di situ bisa tahu saya cantumkan nomor WA saya juga di web rotiropi.com. Oke. Jadi mereka taunya dari liputan-liputan saya tahu, tapi nggak tahu liputan yang mana yang kena ke mereka. Iya. Karena setiap liputan biasanya kita kasih backlink ke website kita. Oh. Jadi mereka cukup klik roti Ropi, maka langsung Jadi waktu itu mereka carinya roti Ropi atau roti kopi? Mungkin bisa jadi coffee bun. Coffee bun kan kalau di luar coffee bun, mungkin bisa jadi ya coffee bun terus ditranslate, akhirnya dia kena di kami. Dan kebetulan waktu itu sekitar jam 11 malam, 11 jam 12. Saya biasanya tidurnya memang di atas jam itu. Jadi saya jawab, karena kan perbedaan waktu sekitar 3 sampai 4 jam kan dengan Dubai. Jadi ketika di sini jam 12, maka di Dubai masih jam 8 gitu. Jadi mungkin itu yang dilihat, kok fast respon nih gitu. Maka terus akhirnya berlanjut sampai sekarang. Bahkan yang terakhir ketika India, ada salah satu investor India juga yang tertarik untuk buka, dan kita sudah lakukan tanda tangan kerjasama, dan insya Allah bulan Juni nanti kita mulai nanti ke gitu. India, Iya. Produksinya di mana Mas? Ya, produksi kami di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Kenapa di Klaten? Karena Klaten ini titik tengah Pulau Jawa saya nganggapnya. Walaupun misal di Kendal atau Semarang lah titik tengahnya, tapi kami pengennya ada di segitiga kemajuan di Jawa Tengah. Segitiganya di mana? Semarang, Solo, dan Jogja. Jadi segitiga itu yang kami menganggap bahwa ini titik yang strategis. Dan kita ke Surabaya nggak jauh, ke Jakarta juga nggak jauh. Dan kami di Klaten itu ada fasilitas, sekarang ada tol. Kemudian ada KRL. Jadi sebenarnya saya beraktivitas di Jabodetabek, walaupun di daerah. Artinya dengan biaya lebih terjangkau, kemudian UMR-nya lebih terjangkau dibanding DKI. Kedua, jarak juga. Yang ketiga, kami nyebutnya hidupnya slow living. Jadi lebih lebih nyaman, lebih enjoy. Nggak kemerungsung kalau kayak di Jabodetabek. Gitu. Buru-buru, macet gitu. Jadi Mas Riza ini kesehariannya di Klaten? Iya, saya lebih pabrik di Klaten. Kalau rumah? Kalau rumah kami sebenarnya masih di Bekasi. Kemudian kalau di Jawa Tengah kami tinggal di Klaten. Kalau saya asli Solo. Jadi sebenarnya nyiapin ini pulang kampung. Gitu. Jadi tinggalnya kalau di Klaten ini di pabrik itu juga? Iya, di sekitar pabrik. Di sekitar, nggak jauh dari pabrik ya. Kapasitas pabriknya berapa sih Mas? Kalau kapasitasnya kami per hari itu 10.000 piece. 10.000 piece. Saat ini yang ini ideal. 10.000 piece. Kalau 1 ton itu berapa piece? 1 ton itu kecil sih Mas. 1 kilo tuh 12 piece. Kalau ton berarti 12.000. 12.000. Sebenarnya kecil. Artinya itu makanya kapasitas ekspor kami sebenarnya kecil dibanding kapasitas yang terpasang di pabrik. Oh iya, kapasitas produksinya jauh lebih besar daripada yang didistribusikan sejauh ini gitu ya. Iya, jadi masih terbuka peluang kami juga bisa lakukan penjajakan ke Saudi nanti, ke India gitu. Dalam waktu dekat Mas, apa Mas targetnya dan apa yang dilakukan untuk mencapai target itu tadi Mas? Ya, ini dalam waktu dekat kita memang mau pindah pabrik, artinya kami sedang bangun pabrik dari akhir bulan lalu, akhir tahun lalu kami bangun pabrik di Klaten, dan groundbreakingnya oleh Pak Menteri Perdagangan juga Pak Budi Santoso. Kemudian nanti di bulan akhir April kami punya target
mau gunting pita untuk peresmian pabrik baru. Peresmian Karena pabrik. sebelumnya sewa, kami menganggap kenapa sewa dulu nih 5 tahun, kami melihat cocok nggak nih kita produksi di Klaten gitu. Dan oke. alhamdulillah ternyata cocok, makanya kita lakukan pembelian aset dan pembangunan gitu Mas. Oke, mantap Mas. Semoga Tapi sukses. mudah-mudahan segera buka di Saudi, karena dulu ketika saya punya doa mimpinya bisa buka di Mekah dan Madinah. Oke. Kenapa di dua kota suci tersebut? Heeh. Karena dua kota suci tersebut banyak orang Indonesia yang melakukan umroh Iya. dan haji gitu. Oke. Akhirnya mereka bisa bangga ketika mereka umroh, oh ini ada brand Indonesia yang buka di Mekah atau Madinah. Oke, Gitu. jadi beda ya Sobat Brand ya. Dan audiens semuanya, Uni Emirat Arab itu masih jauh lah Kak sama Mekah Madinah itu tadi Iya. Mas ya. Jadi negara Teluk dia di bagian timur, kalau di Timur Uni Tengah Emirat, juga gitu kan. kalau di Saudi Mm-mm. di bagian baratnya Mm-mm. gitu. Jadi masih ada mimpi pengen ada di Madinah dan Mekah. Iya. Gitu. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Iya. Oke, Sobat Brand. Demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan salah satu brand roti kopi sudah terkenal nih ya kan, sudah jadi 3 pemain besar di Indonesia nih. Amin. Ya, demikian tadi ya sekali lagi obrolan kita dengan brand roti Ropi. Menarik sekali. Semoga bincang-bincang ini menginspirasi kepada pelaku usaha lainnya yang pengen membuka usaha, bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai. Seperti yang dilakukan Mas Reza, mimpinya pengen ekspansi ke luar negeri dan ternyata tercapai gitu ya Mas ya. Oke, sekali lagi demikian, terima kasih telah menonton Brand Talk kali ini. Saksikan terus Brand Talk bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 Brand Media Channel. Terima kasih sekali Mas. Menarik Mas.